Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam satu teks renungan malam singkat. Judulnya Melempar Kekhawatiran. Fokusnya jelas ya, soal mengelola rasa cemas atau khawatir. Sumbernya ini berpusat di satu ayat kunci dari Alkitab, 1 Petrus 5 ayat 7. Bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi, misi kita nih mau coba bongkar idenya. Terutama soal menukar khawatir dengan percaya, khususnya sebagai semacam ritual sebelum tidur. Gimana menurut Anda? Ada yang langsung menarik perhatian? Iya, yang langsung terasa beda itu framingnya ya. Teks ini nggak cuma bilang lepasin aja kekhawatiran itu, tapi digambarkan sebagai sebuah pertukaran. Pertukaran yang aktif gitu. Pertukaran aktif? Maksudnya gimana tuh? Jadi Anda secara sadar memberikan beban Anda, ya kekhawatiran itu tadi, terus sebagai gantinya Anda diharapkan menerima sesuatu yang spesifik, kedamaian dari Tuhan. Ini menarik karena jadi kayak transaksi kan, bukan sekedar ya berharap pasif gitu. Oke. Jadi bukan sikap ya sudahlah, tapi lebih proaktif ya. Bahkan disebut latihan iman yang perlu diulang terus-menerus di teksnya. Kenapa ya kok ditekankan banget soal pengulangan dan latihan ini? Penting gitu ya dalam konteks khawatir? Masuk akal sih. Karena kekhawatiran itu sendiri kan seringnya pola pikir yang berulang ya. Suka datang lagi. Nah makanya sumber ini kayaknya mengusulkan tindakan balasan yang juga berulang. Jadinya kayak membangun otot spiritual gitu. Atau kebiasaan mental baru lah untuk lawan pola khawatir yang lama. Latihan ini bikin jadi respons otomatis, bukan cuma solusi sekali coba. Bener juga ya. Biar nggak gampang balik lagi khawatirnya. Terus teksnya juga kasih langkah praktis kan? Dimulai dengan bikin daftar mental kekhawatiran hari esok. Ini sebelum tidur. Kayak tahap diagnosis dulu ya. Identifikasi bebannya apa aja. Tepat sekali, harus tahu dulu apa yang mau dilemparkan. Nah, langkah berikutnya itu bagian pertukarannya. Secara sadar satu persatu, item di daftar tadi diserahkan kepada Tuhan. Teks ini menyarankan kita menukarnya dengan janji pemeliharaannya. Jadi bukan sekedar dibuang hilang, tapi diletakkan di tangan pihak yang kita percaya lebih mampu menanganinya gitu. Wah, saya suka tuh visualisasi transaksi iman sebelum tidur. Kedengarannya memberdayakan ya. Tujuannya juga sangat praktis. Tidurlah dengan tenang, kata sumbernya. Ini nyambungin banget ya, tindakan spiritual dengan hasil fisik, tidur nyenyak. Betul, dan kemudian ditarik ke ranah yang lebih personal. Ada bagian pokok renungan pribadi. Di situ kita diajak tanya ke diri sendiri, daftar kekhawatiran apa nih yang perlu aku serahkan malam ini? Ini mendorong introspeksi ya, jadi relevan banget buat kondisi kita saat itu. Oh iya, jadi langsung diterapkan ke diri sendiri. Terus ada contoh doanya juga ya, yang singkat itu. Tuhan, aku serahkan semua agendaku besok. Aku mau percaya padamu. Ini kayaknya bukan cuma formalitas ya, tapi semacam deklarasi niat gitu, mengunci pilihan untuk percaya. Menurut Anda gimana signifikansinya? Signifikansinya menurut saya ada di kesadaran dan kesengajaannya. Dengan mengucapkannya atau memikirkannya secara eksplisit, tindakan menyerahkan itu jadi lebih nyata. Lebih disengaja. Ini kayak memformalkan transaksi tadi. Jadi bukan cuma berharap khawatir hilang, tapi Anda aktif bilang, oke, saya pilih percaya dan lepasin kendali. Penegasan komitmen lah. Menarik. Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari renungan ini itu sebuah rutinitas iman yang disengaja dilakukan sebelum tidur. Langkahnya jelas, kenali beban khawatir, serahkan dengan sadar, terus aktif tukarkan dengan kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Semacam mekanisme coping spiritual ya? Iya betul. Dan ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar. Gimana keyakinan itu dalam konteks sumber ini ya, bisa diterjemahkan jadi praktek harian. Praktek yang konkret untuk kelola beban mental. Jadi bukan cuma teori iman di awang-awang, tapi alat praktis. Bisa dipakai tiap malam buat coba ubah kondisi mental kita. Oke, jadi benang merahnya jelas ya. Pertukaran sadar untuk dapat kedamaian. Anda aktif memilih lepasin sesuatu, yaitu khawatir, untuk dapat sesuatu yang lain. Damai, percaya. Nah, yang juga perlu dicatat mungkin potensi efek lanjutannya ya. Gimana satu tindakan simple sebelum tidur ini, seperti yang digambarkan renungan itu, dirancang untuk mengubah cara Anda memulai hari besoknya. Idenya kan Anda bangun tidur itu bukan lagi dari posisi terbebani,
tapi dari posisi sudah secara sadar meletakkan beban itu malam sebelumnya. Jadi perspektif paginya bisa beda. Oke. Jadi apa artinya ini semua buat Anda pendengar? Ya, ini semacam ajakan lah ya untuk melatih pilihan sadar, memilih percaya di atas khawatir, secara rutin, malam demi malam. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan reflektif ya untuk Anda bawa. Kalau memang kekhawatiran itu beban yang bisa dilempar atau diserahkan, seperti kata sumber ini, seberapa sering Anda secara nggak sadar malah memilih terus memikulnya? Padahal ada opsi menurut teks ini untuk meletakkannya, paling nggak ya untuk malam itu aja. Nah, itu mungkin sebuah pemikiran untuk direnungkan sebelum Anda tidur malam ini.